Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6, kita pada pembelajaran kedua ini akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Silakan dibuka buku paketnya halaman 15. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir atau hari kiamat pasti akan terjadi. Iman kepada hari akhir adalah termasuk rukun iman yang kelima. Makanya kalau ada orang yang ragu-ragu atau mengingkari akan terjadinya hari kiamat, maka orang ini termasuk orang yang keluar dari Islam, termasuk orang yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Hari kiamat itu mempunyai nama-nama lain. Yang pertama ada Yaumuz Zalzalah, hari kegoncangan. Bumi ini nanti akan digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Kemudian Yaumul Ba'ts, hari dibangkitkan umat manusia yang ada di dalam kuburnya. Kemudian yang ketiga Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh umat manusia dan jin bahkan di suatu tempat namanya Padang Mahsyar. Ada lagi Yaumul Fasl, ada lagi Yaumul Wa'id. Kemudian hari akhir atau hari kiamat ini tidak ada yang tahu kapan datangnya. Nabi Muhammad tidak tahu kapan datangnya. Malaikat Jibril juga tidak tahu. Malaikat-malaikat yang lain juga tidak ada yang tahu. Yang tahu datangnya hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu akan datangnya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ada tanda-tandanya sebelum hari kiamat itu terjadi. Ada tanda kiamat sughra, tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat kubro, tanda kiamat besar. Di antara tanda-tanda kiamat kecil, yang pertama adalah ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Kemudian yang kedua, minuman keras merajalela. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki. Kemudian yang keempat, banyak terjadinya gempa bumi. Kemudian yang kelima, pembunuhan merajalela. Dan masih banyak lagi tanda-tanda kiamat kecil ini. Dan tanda kiamat kecil yang paling akhir munculnya itu adalah lahirnya atau munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah, sama dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya juga sama namanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Itu tanda-tanda kecil, tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian ada tanda-tanda kiamat besar. Ini tanda-tanda kiamat besar ini kalau sudah muncul, maka hari kiamat itu sangat-sangat dekat terjadinya. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya binatang yang bisa berbicara. Bahkan binatang ini bisa menunjuk kepada seseorang, kamu kafir, kamu muslim. Kemudian yang ketiga, adanya
bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua bangsa yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang keempat, munculnya Dajjal. Dajjal ini sudah ada dan nanti akan muncul pada waktunya. Kemudian yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di dalam buku halaman 19, adanya Imam Mahdi itu di tanda-tanda besar, itu dicoret, diganti di tanda-tanda kecil. Munculnya Imam Mahdi ini adalah tanda kiamat kecil yang paling akhir munculnya. Kalau tanda kiamat kecil ini sudah banyak bermunculan. Banyak yang sudah bermunculan, ya. Tapi nanti tanda kiamat kecil yang paling akhir adalah munculnya Imam Mahdi. Anak-anakku, setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir ini, maka sepatutnya lah kita harus mempunyai bekal sebanyak-banyaknya. Bekalnya bukan bekal harta, tapi bekalnya adalah iman dan amal soleh. Iman harus benar, amal soleh harus kita kerjakan. Memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, ya. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita perbanyak. Inilah sekilas tentang iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan bisa difahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.